kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memulaikan ibadah pertunangan dari saudara Immanuel Ombu dan saudari Shalom Sangari hari ini, Minggu 18 Oktober 2025. Saya undang kita bagi berdiri. Kita akan lanjutkan kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. dan pertolongan Tuhan menghabiskan ibadah kita. Ibadah pertunangan dari saudara Immanuel Ombu dan saudari Shalom Sangari terhabislah dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara sekalian. Amin. Bersilakan duduk. Kita akan berpujian, berpujilah Allah. Pujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun berlalu dalam kehidupan keluarga kami. Banyak peristiwa silih berganti membawa kami untuk semakin dekat dan Sang Pencipta. Dia selalu hadir dalam suka dan duka, dalam kesedihan dan kegembiraan. Demikian juga hari ini kami hendak bersukacita bersama Allah dan saudara sekalian dalam peristiwa pertunangan dari putra putri kami, Immanuel Ombu dan Shalom Sangari. Kami dengan segala cinta dan dedikasi kami hanyalah alat yang dipakai oleh Allah untuk mewujudkan kerinduan mereka. Kiranya kasih Allah senantiasa menyertai anak-anak kami untuk semakin mendalam cinta kasih sebagaimana yang Kristus ajarkan, untuk menjaga kesucian cinta anugerah Allah itu, sehingga saatnya nanti Tuhanlah yang mempersatukan mereka dalam ikatan yang sah, yakni pernikahan suci. Terima kasih. Berdoa kita berdoa. Bapa kami yang baik, pada saat ini kami bersyukur dan terima kasih karena kasih karunia Tuhan seperti kami ada sampai saat ini. Kami tidak percaya Tuhan sangat amat baik bagi kami. Namun Bapa dalam kehidupan kami, tidak kami merasakan cinta kasih kebaikan dalam kehidupan kami. Kami sebagai manusia hal berbuat selalu dosa. Oleh karena itu Bapa, pada saat ini kami datang kehadirat-Mu, mau mengakui setiap salah dan dosa yang kami perbuat. Dan biar saja Bapa, Engkau sudi dan rela untuk mengampuni setiap salah dan dosa kami. Bapa, pada saat ini juga kami akan membaca dan merindukan sebagian dari sabda firman-Mu. Dan tidak Engkau berikan firman-Mu, dengan firman itu tidak terlalu begitu saja, namun bisa benar-benar kami pahami, bisa benar-benar kami mengerti, dan tidak hanya sampai begitu saja, tapi dapat menjadikan pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini menjadi doa dan permohonan kami Bapa, ampuni setiap salah dan dosa kami, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, dan Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-14. Dan saya minta kepada kedua pasangan
untuk membacakan ayat ini. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, damai di hati, puji dan syukur karena kita ada saat ini. Kita akan dipercaya itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tema perenungan kita pada saat ini yaitu kasih adalah pengikat yang menyatukan dan yang menyempurnakan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terlebih khusus kepada kedua mempelai yang hari ini sedang melangkah dalam satu tahap penting dalam kehidupan mereka, yaitu pertunangan. Ini adalah momen yang sakral, bukan hanya janji antara dua pribadi, tetapi juga sebuah komitmen di hadapan Tuhan, keluarga, dan jemaat yang ada. Hari ini kita akan merenungkan satu ayat sederhana, tapi sangat dalam artinya, yaitu pembacaan yang telah dibacakan oleh kedua mempelai tadi. Di mana ayat ini bukan hanya tidak untuk dibaca, tapi juga menjadi dasar penting dalam membangun hubungan yang sehat, kuat, dan kudus. Pertunangan bukan hanya tentang perasaan cinta yang hangat di hati, tetapi firman Tuhan di sini mau memerintahkan untuk mengenakan kasih. Artinya kasih itu harus dipilih dan dikenakan. Kasih adalah tindakan kehendak, bukan sekedar sebuah emosi. Di masa-masa sulit nanti, bukan perasaan yang akan menopang hubungan kalian, tetapi keputusan untuk tetap mengasihi, meskipun akan ada perbedaan dan akan ada tantangan. Paulus berkata bahwa kasih adalah pengikat yang mempersatukan. Dalam relasi dua pribadi yang berbeda, baik itu dari latar belakang, baik itu dari karakter dan kebiasaan, tentu akan ada potensi terjadinya sebuah konflik. Tetapi kasih di sini mau menjadi sebuah lem rohani yang menyatukan, tapi bukan hanya menyatukan sekedar menempel, tapi mau mengikat erat dua hati untuk tetap berjalan bersama. Bukan logika, bukan hobi yang sama, ataupun bukan romantisme yang menjadi pengikat sejati, tetapi kasih yang sabar, murah hati, tidak memegangkan diri dan tidak mencari keuntungan sendiri. Kasih bukan hanya menyatukan, tetapi juga menyempurnakan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tentunya kedua calon mempunyai kekurangan masing-masing. Tetapi ketika kasih dipilih setiap hari, kasih itu akan menjadi sarana Tuhan untuk membentuk, memurnikan, dan menyempurnakan satu sama lain. Artinya kasih itu mau menuntun kita untuk berubah menjadi lebih sabar, lebih rendah hati, dan lebih mengampuni. Dan bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan saat ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentunya yang pertama, kita harus membangun relasi di atas dasar kasih Kristus. Jangan hanya orang mengandalkan cinta manusia, tetapi belajar dari kasih Tuhan yang rela untuk berkorban. Kemudian yang kedua, melatih komunikasi yang dipenuhi kasih. Belajarlah untuk mendengar, memahami, dan berbicara dengan kasih, bahkan dalam perbedaan sekalipun. Yang ketiga, jadikanlah pertunangan ini sebagai masa persiapan rohani, bukan hanya persiapan untuk menuju ke jenjang pernikahan, di mana orang mulai dari perkuat orang berdasar iman, dari doa bersama, dan perkuat orang pertumbuhan rohani. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kasih bukanlah sesuatu yang otomatis hadir dalam sebuah hubungan, tetapi kasih ini harus dipilih, dipelihara, dan diperjuangkan. Dan ketika kasih itu ada, atau kasih yang dari Tuhan, maka relasi itu akan dipersatukan dan disempurnakan. Dan marilah kita bersama doakan pertunangan ini, agar pertunangan ini bukan hanya sekedar formalitas, tetapi juga mau menjadi langkah iman yang dikuatkan oleh kasih Kristus. Dan semoga kasih yang hari ini kedua mempelai kenakan akan tetap dipertahankan sampai ke jenjang pernikahan, akan sampai maut memisahkan. Tuhan memberkati kita sekalian, amin. Masuk dalam pelayanan pertunangan. Yang pertama, dasar-dasar pertunangan. Pertunangan dalam Alkitab menggambarkan eratnya hubungan kasih antar pribadi dan keluarga. Dalam Hosea 2 ayat 19-20, keeratan hubungan Allah dan umatnya Israel digambarkan dengan hubungan pertunangan. Yang kedua, di dalam Alkitab pula disaksikan bahwa ikatan dalam pertunangan hampir sama eratnya dengan ikatan pernikahan. Misalnya pertunangan Yusuf dan Maria, maka kedua belah pihak
harus bertanggung jawab menjaga kesetiaan cinta kasih mereka. Yang ketiga, mengingat begitu dalam makna pertunangan, pertunangan hanya dilayakkan bagi orang yang sedang menjalani cinta kasih yang hendak dikukuhkan dalam pernikahan. Kemudian, arti dan tujuan pertunangan. Pertama, Tuhan menganugerahkan cinta kasih kepada dua insan agar mereka dengan sungguh-sungguh saling mengenal, memahami, dan mengerti pribadi masing-masing sehingga dapat mempersiapkan diri memasuki pernikahan. Yang kedua, pertunangan bertujuan agar yang bersangkutan mencari kehendak Tuhan dalam cinta kasih yang mereka terima dengan tetap menjaga kekudusan cinta kasih. Dan yang ketiga, orang yang bertunangan berkewajiban mengikuti katekisasi pernikahan agar mereka dipersiapkan untuk memasuki hidup pernikahan. Baiklah, saat ini kita akan menyanyikan bersama kasih lemah lembut yang didahului oleh dua bersama. Kasih, kasih lemah lembut, kasih, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tiada batasnya. Bapak sekalian, saya sudah berdiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, cincin adalah lambang atau simbol suatu hubungan khusus antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang patut dihormati oleh semua orang. Apabila sekarang ini saudara Immanuel Ombu dan saudari Shalom Sanari akan bertukar cincin, maka terlebih dahulu kami hendak bertanya, apakah saudara Immanuel Ombu dan saudari Shalom Sanari mau menciptakan hubungan khusus antara saudara-saudara berdasarkan kasih karunia yang menuju ke arah perkawinan di kemudian hari? Ya, dengan segenap hatiku. Pakailah cincin ini sebagai simbol atau lambang persekutuan saudara-saudara yang menuju ke arah pernikahan. Shalom Itzi, mulai hari ini aku memilih engkau untuk membangun cinta kasih dalam ikatan pertunangan dan memberikan serta mengenakan cincin ini kepadamu sebagai tandanya. Semoga Tuhan Yesus menolong kita dalam menyongsong pernikahan cincin dan Immanuel, mulai hari ini aku memilih engkau untuk membangun cinta kasih dalam ikatan pertunangan dan memberikan serta mengenakan cincin ini kepadamu sebagai tandanya. Semoga Tuhan Yesus menolong kita dalam menyongsong pernikahan suci dan kudus. Sebagai pelayan Yesus Kristus, saya meneguhkan ikatan kasih pertunangan saudara berdua ini. Tuhan yang telah menganugerahkan cinta kasih kepada saudara akan menolong saudara berdua untuk menyongsong pernikahan kudus. Dalam kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nasihat pertunangan. Saudara-saudara yang terkasih, khususnya pihak keluarga Ombu Mokau dan pihak keluarga Sangari Wawunuki, yang kedua anaknya telah bertunangan. Dukunglah, bantulah, dan jagalah mereka berdua agar dapat memelihara cinta kasih mereka berdua dengan menjaga kekudusan cinta kasih dalam segala tingkah laku mereka. Demikian juga saudara Immanuel dan saudari Shalom Isi yang baru saja bertunangan. Belajarlah terus mencari kehendak Allah dalam cinta kasih saudara. Bersedialah mendengar nasihat dan didikan orang lain, khususnya orang tua. Silakan duduk kembali. Sekarang berdasarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kita angkat lagu pujian dalam kidung jemaat nomor 387. Kebenaran Allah mau memberi. Dan disusuri menembus yang indah bagiku. Namun ku tahu, ku percaya, dan aku yakin akan kuasanya. Dia
surga, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami datang dengan hati yang penuh ucapan syukur, karena Engkau telah mempertemukan dan menyatukan kedua anak-Mu dalam kasih yang kudus, dan membawa mereka pada tahap pertunangan ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan pasangan yang bertunangan hari ini ke dalam tangan-Mu, Saudara Immanuel Ombu dan Saudari Shalom Sesangari. Tuhanlah yang telah mempertemukan mereka, dan kami percaya bahwa Engkau juga yang akan memimpin setiap langkah mereka ke depan. Kami memohon biar kiranya Engkau pimpin mereka dalam masa pertunangan ini, agar menjadi masa yang membangun, saling mengenal lebih dalam, dan semakin bertumbuh dalam kasih kepadamu dan kepada satu sama lain. Jauhkan mereka dari godaan, pertengkaran, dan hal-hal yang dapat menggoyahkan komitmen mereka. Ajarlah mereka untuk menjaga kekudusan, kesetiaan, dan pengertian dalam relasi mereka. Kami berdoa agar Engkau memimpin setiap rencana dan persiapan ke depan mereka. Kami juga mau berdoa bagi keluarga dari kedua belah pihak. Biarlah kasih Kristus mempersatukan mereka sebagai satu keluarga yang besar yang saling mendukung dan mengasihi. Berikanlah damai sejahtera dalam setiap proses dan hubungan antar keluarga. Terima kasih Tuhan untuk gereja dan jemaat-Mu yang mendukung dan mendoakan pasangan ini. Kiranya gereja terus menjadi tempat di mana mereka bertumbuh dalam iman dan menemukan komunitas yang membangun. Akhirnya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup pasangan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih-Mu yang menjadi dasar dan pengikat mereka, seperti firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan bersama tadi. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan melalui hubungan mereka, dan jadikanlah mereka alat-Mu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tak lupa juga kami mau mendoakan persembahan yang ada, biar kiranya Engkau mau memberkati persembahan itu, agar bisa terpakai dengan segala baik, guna hormat kemuliaan-Mu. Inilah yang menjadi doa serta ungkapan syukur kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan silakan berdiri. Kita angkat lagu pujian jemaat nomor 362, berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, murni tebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah cinta kasih dalam Yesus Kristus Sang Allah Putra, serta anugerah pertolongan dan perlindungan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara Immanuel dan saudari Shalom